Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, kita sudah siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, siraman rohani ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sering mendukakan hati Tuhan. Kami sering mengecewakan hati Tuhan. Tapi Engkau Allah yang Maha Pengasih, yang terus memberikan kesempatan buat kami, untuk kami boleh memperbaiki diri kami, kelakuan kami, sifat kami, dengan harapan semakin baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau Bapa, biar firman-Mu itu menjadi rema, menjadi air yang sejuk di tengah panasnya matahari. Menjadi embun yang melepaskan dahaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Hidup mengikuti tuntunan roh. Landasan firman diambil dari Roma 8 ayat 5 sampai 7 saya akan bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, modernisasi telah mengubah kehidupan banyak orang pada zaman ini. Ikon-ikon digital menjadi magnet bagi kehidupan banyak orang, seperti smartphone dan media sosial. Mulai bangun tidur tengah hari hingga mau tidur kembali di malam hari. Gadget adalah kehidupannya. No gadget, no life. Melalui media sosial begitu marak, orang dapat menjangkau dan menikmati dunia hiburan yang dapat memuaskan keinginan daging mereka. Di situ di dunia maya didapatkan apa saja yang mau kita lakukan. Sehingga memang dorongannya untuk melakukan dosa itu sangat-sangat besar. Jika tidak bijak, kita pun bias untuk membedakan mana tontonan yang menyerumuskan kehidupan rohani kita dan mana tontonan yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Banyak sekali video-video yang amoral yang bisa melintas dalam smartphone kita. Yang sangat tidak pantas untuk kita tonton. Tetapi itu menjadi bahan tertawaan di dalam media sosial. Banyak lelucon-lelucon porno yang seolah-olah membenarkan aksi tersebut. Tanpa kita sadari, dengan hidup di dunia digital, kita kehilangan kepekaan rohani. Karena setiap detik kita diperhadapkan dengan konten yang menjatuhkan kita ke dalam pikiran dosa. Yang awalnya kita tidak mau memikirkan itu. Tapi karena terus-menerus konten-konten itu ada. Sehingga seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang membawa kepuasan atau keinginan daging kita. Allah tidak pernah mengizinkan kita melakukan sesuatu dengan sembarangan
tanpa memikirkan dampaknya bagi kehidupan rohani kita. Tuhan ingin kita menikmati hidup dengan benar, dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Memang tidak mudah, tidak semudah membalikan tangan. Jika apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat ternyata mengiring kita untuk memberi makan kepada sifat dosa kita, maka itu pasti tidak datang dari Allah. Tentunya dari si pembawa maut, si iblis. Dalam Alkitab sangat jelas membedakan mana keinginan daging, mana keinginan roh. Dua pilihan hidup, yaitu menurut daging dan hidup menurut roh. Hidup menurut daging berarti kita mengingini, menyenangi, memperhatikan, dan memuaskan tabiat-tabiat kita sebagai manusia yang berdosa. Sementara hidup menurut roh berarti kita mencari dan tunduk kepada pimpinan dan kemampuan Roh Kudus, serta memusatkan pikiran pada hal-hal yang dari Allah. Semakin intim dengan Allah, semakin menyadari bahwa kita adalah makhluk yang perlu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kedua pilihan ini adalah dua jalan yang saling bertentangan, saling berseberangan. Jadi sangat mustahil ketika seorang mengatakan ia mengikuti pimpinan Roh Kudus, tetapi pada saat yang bersamaan ia hidup menurut daging. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa dapat mengabdi kepada dua Tuhan, dua tuan. Jika itu dilakukan, ia akan lebih mencintai yang satu dan meninggalkan yang lain. Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang lain, yang seorang, dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak setia kepada yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah lain dan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, pada dunia, pada jajetmu. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Untuk itu cepat-cepat kita putuskan keinginan daging yang menguasai mata kita, pikiran kita, hati kita. Jika sudah alarm berbunyi dalam hati kita yang mengatakan, hei, kamu sudah terlalu lama, bangkitlah, bergeraklah, lakukanlah hal-hal yang positif, yang berguna, yang memperkaya rohmu. Jangan keinginan daging. Paulus menguraikan golongan orang yang hidup menurut daging itu meliputi bukan saja kedursilaan seksual, tetapi perzinahan, kebencian, kepentingan diri sendiri, menganggap harta dunia itu adalah segala-galanya, melebihi Tuhan bahkan. Kemarahan, percabulan, pornografi, obat bius, kesenangan mental dan emosional dari berbagai media dan lain-lain. Dan golongan kedua yaitu mereka yang hidup menurut roh adalah mereka yang mengasihi dan memperhatikan hal-hal dari Allah. Semua yang sedap dan manis didengar. Mereka berharap mendapat kehidupan yang kekal dan memiliki hubungan yang dekat dan intim dengan Allah. Sebab keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dan keinginan daging ujungnya adalah maut. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Egosentris. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Sementara keinginan roh adalah kerinduan untuk senantiasa bersekutu dengan Allah. Share dengan sesama yang membutuhkan.
Jadi pada akhirnya kita dapat memilih. Apakah kita akan mengikuti tuntunan roh yang akan membawa kita kepada kekekalan hidup kelak, atau memilih kepada penguasaan dosa yang akan membawa kita kepada maut. Medan perang itu berada dalam diri orang Kristen itu sendiri. Putuskan, bertempurlah sepanjang hidupmu di dunia ini, jikalau mereka kelak ingin memerintah bersama Kristus. Selamat bertanding, selamat memilih kehidupan rohmu. Tuhan memberkati. Amin. 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 Amin.